Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ini udah ada satu batu cincin. Kebetulan kemarin ada yang nanya tentang batu galih kelor ataupun khasiat batu galih kelor. Nah, saya bikin aja video, saya jelasin yang saya tahu, ya, sebatas yang saya tahu, ya. Kebetulan saya punya satu batu galih kelor, salah satu koleksi saya pribadi. Saya punya satu batu galih kelor. Ini ukurannya ukuran jumbo. Salah satu ciri khas dari batu galih kelor itu adalah dia punya seratnya seperti kelihatan, ya. Ini seperti capuk-capuk seperti itu, serat-serat kayu, karena memang bahan dasar atau bahan alami dari batu galih kelor ini adalah memang pohon kelor. Jadi ini fosil, teman-teman. Jadi ini batu fosil, ya, dasarnya kayu pohon yang umurnya udah mungkin puluhan tahun, bisa jadi ratusan tahun, sehingga mengeras, mengkristal. Gimana caranya saya kurang paham, yang jelas itu adalah salah satu bentuk, ya, ciptaan Allah yang ini bisa kita lihat. Mungkin teman-teman bisa tahu, bisa cari dimanapun tempat-tempat orang jual batu. Walaupun sekarang mungkin agak sulit mencari bahan-bahan batu galih kelor, apalagi yang punya kualitas bagus. Nah, yang saya punya ini bukan berarti kualitas bagus, ya, tapi setidaknya ini adalah salah satu batu galih kelor hitam, yang hitam legam, yang hitam pekat, ya. Nah, ini yang saya punya, hitam pekat legam, dan ukurannya juga jumbo. Dan dia punya ciri-ciri khas ini. Tuh, serat-seratnya seperti serat kayu. Ini keras sekali, kawan, ya. Untuk kekerasannya sangat keras. Gitu, kerasannya keras. Karena ini batu tua. Maksud batu tua adalah batu yang udah mengkristal, udah menjadi batu, kayu yang udah mengkristal menjadi batu dengan dengan durasi yang begitu lama, tahunan, mungkin bisa puluhan tahun, bisa sampai ratusan tahun, ya. Jadi memang prosesnya luar biasa sekali. Dan ada juga teman-teman yang nanya, tolong jelasin itu batu galih kelor itu sebenarnya apa sama nggak khasiatnya dengan batu marjan? Karena kan saya ada bikin YouTube, ada kemarin tentang membahas tentang batu marjan, gitu. Ya, kalau saya amati, ya, yang saya tahu, yang saya paham sedikit, kalau masalah sama mungkin lebih dan kurang mereka punya suatu kesamaan, yaitu sama-sama jenis batu fosil. Yang pertama, kalau untuk batu marjan sendiri itu dia berada di dasar laut atau merupakan batu-batu karang, ya, batu karang yang berada di air, ya, sehingga menjadi batu, ya, tumbuhan karang yang ada di air atau di laut yang menjadi batu yang disebut dengan batu marjan. Itu warnanya ada cenderung warna merah, ada warna oranye, dan lain sebagainya. Sedangkan batu galih kelor sendiri itu jenis batu juga sama, fosil, bahannya fosil dari kayu, yaitu berada di dataran atau di darat, yaitu dari pohon kelor itu sendiri. Nah, jadi yang ini berada di darat, batu kelor ini, sedangkan batu marjan berada di air atau perairan atau di laut. Memang sih ada mitos atau kepercayaan atau mungkin ada cerita-cerita dari zaman dahulu tentang batu marjan. Mungkin kemarin udah saya bahas di konten YouTube saya. Langsung kita coba komunikasi dengan gaib, lalu kita tanya masalah batu marjan. Memang punya khasiat sehingga gaib itu bisa mungkin takut dengan batu marjan, ya, atau ya punya inilah, karena batu marjannya punya pamor, punya cerita di masa lalu. Singkat ceritanya, mungkin ada zaman dulu tuh, mungkin zaman Nabi, ya, bisa di zaman Nabi Musa atau apa, yaitu ada jin yang membuang
ilmu raja jin, jadi diserap oleh batu marjan gitu. Singkat ceritanya seperti itu. Untuk jelasnya mungkin bisa lihat di konten YouTube saya. Nah, ini untuk yang batu galih kelor, mungkin kedepannya saya akan coba, nanti kita coba tarik juga gaib. Kita akan komunikasi, bener nggak mereka bangsa lelembut atau bangsa siluman atau jin kafir itu, bener nggak mereka itu takluk takut, atau kenapa sampai takluk sampai takut kepada batu galih kelor ya, sedangkan sedangkan bahan alaminya, dasarnya seperti daun kelor itu kan untuk pengobatan ya. Daun kelor juga bisa untuk menetralisir energi negatif apabila ada di rumah ya. Bahkan kalau diminum di airnya ataupun dimakan, daun kelornya bisa berkhasiat untuk kesehatan. Mungkin bisa cari manfaat daun kelor. Bahkan sampai batu galih kelor sendiri, sebagian yang mengetahui itu memang ada khasiat. Cuma di sini kalau saya pribadi lebih melihat keunikan kuasa Allah tentang penciptaan, salah satu ya ini batu galih kelor yang saya miliki ini ya, yang saya anggap ini sebagai aksesoris pribadi, sebagai hiasan tangan ya, sebagai hiasan tangan. Adapun mengenai khasiat ataupun fungsi, saya anggap itu sebagai bonus. Khasiatnya sebagai bonus tambahan bahwa batu ini benar-benar punya ini, hidup, dalam artian hidupnya itu punya hak, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain punya keindahan bentuk hitam menarik, juga mungkin ada sisi untuk kepamor atau kewibawaannya, juga punya khasiat seperti bisa untuk menetralisir hal-hal yang gaib atau mungkin bisa atau racun. Cuma saya belum bisa memastikan benar apa tidaknya itu, cuma sebatas informasi juga saya baca-baca, saya dengar-dengar memang batu galih kelor itu punya khasiat seperti itu, sebagai perantara, sebagai wasilah untuk penangkal gitu dari hal-hal guna-guna, santet, sihir ya, hal-hal mistik ya, negatif yang kurang baik. Siapa yang memakai batu galih kelor, insya Allah akan netral dengan izin Allah. Bukan karena galih kelor, tapi karena Allahnya. Galih kelor hanya sebatas perantara saja. Untuk kepenasarannya nanti akan saya coba, kita bikin konten, kita akan coba dialog lagi dengan gaib yang mungkin kita coba lihat kan atau kita dekatkan dengan batu galih kelor atau mustika batu galih kelor ini, apa reaksinya nanti. Lalu kita akan coba dialog bagaimana perasaan ataupun reaksi mereka ketika kita tanya atau kita dekati batu galih kelor ini terhadap siluman ataupun goib-goib yang nanti kita akan ajak dialog dengan cara mediumisasi. Karena kemarin untuk batu marjan kita coba ungkap. Nah, ini untuk galih kelor akan kita coba ungkap lagi. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita sedikit di bidang perbatuan, khususnya batu-batu antik, batu-batu akik ya, batu-batu alam seperti ini yang alami ya. Ini bukan batu mulia ya, bukan batu permata, tapi jenis batu akik. Dan batu ini sangat tua sekali karena prosesnya mengkristal dari kayu menjadi batu. Salah satu bentuk kuasa Allah yang luar biasa sekali. Ini dia ya, sangat bagus, berpamor, kewibawaan, karismatik, insya Allah. Dari sisi pandang saya, mungkin teman-teman sendiri bisa lihat secara pribadi. Cuma satu dan tidak dijualkan atau tidak dimaharkan gitu. Ini hanya untuk koleksi saya pribadi saja. Oke, bagi teman yang nanya, udah saya jelaskan mungkin sebagian. Jika belum puas nanti bisa tanya-tanya saya lagi di lain waktu, dan akan saya coba bikin satu video lagi nanti ya, kita langsung dialog kepada gaib. Karena batu galih kelor ini menurut kepercayaan gaib-gaib itu pada takut juga kepada batu galih kelor, bahkan bisa menetralisir gangguan gaib, santet, sihir. Benar apa tidak? Nah, kita coba nanti, mudah-mudahan ada waktu kita bikin ya video, kita tanya, kita tarik bangsa siluman atau gaib yang negatif, yang nanti kita akan coba deketin ini batu galih kelornya, dan kita tanya apa reaksi dan apa
tanggapan dari gaib itu, dari hasil yang kita komunikasikan nanti. Oke teman-teman, sekian video singkat saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak bagi yang nanya ya. Ini sedikit ilmu yang kita bisa berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.